Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan kembali mereview sebuah film Bollywood yang berjudul Brother. Film yang bercerita tentang perjuangan seorang guru yang harus nyambi jadi petarung jalanan guna mengobati putrinya yang sakit, hingga akhirnya mengikuti kompetisi MMA. Film yang dibumbui adegan-adegan baku hantam ini diperankan oleh Akshay Kumar. Sebelum melanjutkan cerita ini, bagi bos-bosku yang belum subscribe, mohon tekan tombol subscribe-nya untuk membantu channel saya lebih berkembang dan makin semangat dalam menyajikan review-review film selanjutnya. Tak perlu berlama-lama lagi, mari simak kisah ceritanya. Heboh nih bos, bukan teteh mendoan. Cerita dimulai dari laporan berita tentang gulat jalanan di sebuah televisi di ruang sipir dalam penjara. Berita yang berisi tentang maraknya pertarungan jalanan yang ilegal di kota Mumbai. Di situ terlihat reporter mewawancarai narasumber yang bernama Tuan Briganza. Briganza yang mantan pegulat ingin membawa kompetisi olahraga gulat internasional MMA ke Mumbai untuk mengubah gulat jalanan yang ilegal menjadi kompetisi resmi dengan tajuk Right to Fight atau R2F. Di sisi lain ruangan, yaitu dalam sel penjara, terdapat laki-laki tua yang bernama Gerson Fernandez yang diperankan oleh Jackie Shroff yang sedang menunggu detik-detik kebebasannya. Gerson Fernandez atau Gary juga adalah seorang mantan pegulat. Ketika Gary keluar dari penjara, di sana sudah menunggu seorang pemuda yang bernama Monty. Monty yang diperankan oleh Siddharth Malhotra merupakan anak dari Gary. Setelah memeluk Monty, Gary terlihat mencari sesuatu. Ia mendekati mobil dan menanyakan keberadaan David. Dengan perasaan sedih, Monty pun berkata, "Aku di sini, apakah itu belum cukup?" Inilah David, seorang guru fisika di sekolah SMP di kota Mumbai. David yang diperankan oleh Akshay Kumar ternyata mantan pegulat jalanan. Kemudian cerita pun flashback beberapa tahun ke belakang. Pada saat itu ceritanya David bertemu dengan seorang wanita cantik pelayan toko kue yang bernama Jenny. Mereka berdua dikaruniai seorang putri cantik yang diberi nama Maria. Tapi kebahagiaan mereka hilang seketika dokter mengatakan bahwa sejak lahir Maria mempunyai kelemahan dan kelainan pada ginjalnya. Kembali ke cerita awal, kondisi Maria yang terus memburuk membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Melihat kondisi tersebut, David dan Jenny menahan tangisnya dengan tersenyum untuk menyemangati putrinya. Keesokan harinya, David mendatangi koperasi meminta top-up pinjaman gadai SK pegawai negerinya untuk membiayai pengobatan Maria. Tapi pinjaman top-up tersebut ditolak dengan alasan pinjaman yang sebelumnya pun sudah banyak. David pun berlalu pergi. David menghentikan mobilnya. Matanya tertuju pada suatu tempat di mana dia bisa mendapatkan uang dengan cepat. Disinilah David kembali menjadi pegulat jalanan.
Di waktu yang sama di tempat lain, Gary dan Monty mendatangi arena gulat ilegal. Di sini Monty akan melakukan debut gulatnya. Di arena itu Monty melihat Briganza. Rupanya Briganza sedang memantau para petarung ilegal untuk diambil mewakili India pada kompetisi Right to Fight garapannya. Sebelum bertanding, Monty didatangi oleh Pasha, salah seorang pemandu bakat dan pelatih gulat jalanan. Pasha yang mengenali Gary lalu menghampirinya. Dia memperkenalkan diri sebagai anak dari Sulaiman Sheikh, pegulat seangkatan yang juga rival dari Gary. Lalu Pasha berkata pada Gary bahwa Monty akan menghadapi pegulat terbaiknya yaitu Mustafa, sembari meninggalkan Gary. Di sudut lain dari kejauhan, Briganza menyapa Gary. Briganza menanyakan pada Pasha apakah Monty anak Gary. Pasha menjawab, "Tenang saja Tuan Briganza, tidak semua anak akan seperti ayahnya." Monty yang gugup memasuki arena, kemudian disusul oleh Mustafa. Dari luar arena, para penonton meneriakkan nama Mustafa. Tidak heran karena Mustafa adalah juara bertahan yang akan diproyeksikan untuk ikut dalam kejuaraan Right to Fight oleh Pasha. Pertarungan pun dimulai. Pada awal pertarungan, Mustafa tampil agresif dan terus-menerus melancarkan pukulan demi pukulan yang membuat Monty tersudut dan jatuh. Dari luar arena, Gary memberikan instruksi agar Monty bangun dan menyerang leher Mustafa. Mendengar itu, Monty langsung bangkit dan memegang leher Mustafa dan melancarkan pukulan yang membuat Mustafa terjengkang. Monty yang sudah unggul mulai hilang konsentrasi. Dia memandangi ayahnya yang berada di luar arena. Seketika Mustafa pun bangkit dan menyerang. Dengan satu pukulannya, Monty pun terjatuh dan membuatnya harus kalah. Mustafa yang menang mendapat surat rekomendasi untuk tampil di Right to Fight. Tapi Briganza tertarik pada cara Monty bertarung dengan gaya modern dan barbar. Briganza pun berkata jika Mustafa mendapatkan itu dengan mudah, maka dia akan kehilangan dengan mudah juga. Maka Pasha harus melatihnya lebih keras lagi. Setelah pertandingan, Gary memarahi Monty. Dia berkata, "Apa kata orang jika anak Gary tak tahu cara bertarung?" Gary pun mulai membandingkan Monty dengan David, yang membuat Monty marah pada ayahnya dan pergi. Di rumah, David sedang mengerjakan tugas prakarya Maria. Ketika Jenny menghampiri, David pun mengelewaskan mukanya. Dia tidak mau luka bekas tarung jalanan diketahui Jenny. Tapi sepandai-pandainya menyimpan bangke, akhirnya Jenny pun tahu dan menanyakan luka tersebut. David pun terdiam, tapi lagi-lagi Jenny tahu bahwa suaminya telah bergulat lagi. Disinilah David bilang, gaji 3 bulan bisa didapatkan dalam 3 jam saja. Dan David menceritakan bahwa permohonan top up-nya ditolak koperasi. Jenny menyuruh suaminya agar berhenti bergulat, tapi David menjawab, jika terjadi apa-apa pada Maria, dia tidak akan memaafkan dirinya. Jika terjadi apa-apa padamu, aku pun tidak akan memaafkanmu, balas Jenny. Mereka pun terdiam dan berpelukan. Esok harinya di sekolah, murid-murid David mendengar kabar bahwa ada guru sekolahnya yang ikut bertarung jalanan. Salah satu murid menanyakan pada David, "Pak, apakah lukamu hasil dari bertarung di Kolaba?" David tidak menjawab, malah menanyakan, "Sejak kapan resletingmu terbuka, nak?" Kemudian kepala sekolah datang menyuruh David ke ruangannya. Di kantor, kepala sekolah menyuruh David mengambil cuti untuk menyelesaikan masalahnya. David berusaha menolak, tapi dengan berat hati kepala sekolah harus mencuti paksakan David karena dia tidak mau keadaan dan cara berpakaian David menjadi masalah. You are one of my best. Pada malam harinya, David pulang setelah menjemput Maria yang baru keluar dari rumah sakit. Pada saat ingin masuk rumah, Gary datang dan memanggil David. David menoleh dan kaget melihat kedatangan Gary. Lalu David menyuruh Jenny membawa Maria masuk dan menghampiri Gary. Setelah berbincang, David bergegas untuk masuk.
Tapi langkahnya terhenti ketika Gary berkata bahwa hubungan darah tidak bisa dihancurkan begitu saja. इतना आसानी से खत्म नहीं होता। Disinilah kita tahu bahwa David adalah anak dari Gary. Lalu perdebatan antara anak dan ayah pun terjadi. David yang sudah tidak mau menghiraukan ucapan Gary bermaksud meninggalkan ayahnya untuk masuk ke dalam rumah. Tapi Gary terus mengikuti David, dia terus berusaha untuk mendapatkan maaf dari anaknya. Namun David marah dan mendorong Gary. Melihat Gary nyaris terjatuh, Monty yang berada dalam mobil bergegas keluar mencoba mendekati dan mendorong David. David langsung memukulnya dan mengusir keduanya untuk pergi. Monty yang tidak terima terus coba mendekati David, tapi Gary menahan dan menarik Monty keluar. Masih dengan ucapan maafnya, Gary pun pergi meninggalkan David. Tapi mengapa David membenci Gary, ayahnya sendiri? Alur pun kembali ke belakang melalui ingatan David dan Monty. Disinilah semuanya akan terjawab.